Oh, berarti akses itu tidak selamanya menjadi barrier. Betul. Yang menjadi barrier itu kan justru diri sendiri. Ketika nggak mau berkembang, mau kamu ada di tengah kota Jakarta pun kamu tidak akan bisa berkembang. Iya, jadi kan ada keinginan tuh 2022-an kali ya. Nah, baru mulai agak kesak-kusukan 2024. Ya, nah itu sepanjang itu belajar. Gila, itu tuh masa paling capek. Lebih capek mendapatkan rekom daripada berkampanyenya itu sendiri. Saya agak keras karena saat itu jangan lihat usia saya, tapi lihat tanggung jawab saya. Saya seorang wakil bupati, saya harus menyampaikan hal yang benar. Kalau memang itu benar-benar, kalau salah ya salah. Ya, Sobat Sindo, kita sudah hadir di acara podcast kita yang baru bersama dengan GNFI, yaitu Leadership Talk. Bersama saya Andri Susanto dan Wahyu Aji. Wahyu Aji, kita kedatangan tamu istimewa hari ini, Wakil Bupati Garut yang masih muda. Berapa tahun? 32 tahun ya? 32 tahun. 32 tahun. Dan banyak sekali prestasi yang sudah terukir, yang viral-viral juga banyak di media sosial ya. Dan ini kita langsung sambut lagi Teh Putri. Selamat datang, selamat hadir di studio kami, Teh. Terima kasih. Dan terima kasih sudah menjadi tamu perdana di Leadership Talk. Yang pastinya kita akan belajar atau banyak juga bercerita tentang bagaimana sih kepemimpinan di daerah terutama ya. Terkait soal mengatur masyarakat dan kemudian pengembangan ekonomi, kreatif dan segala macamnya. Betul. Gitu. Karena Indonesia itu ada di daerah ya. Iya. Betul. Indonesia itu dari daerah-daerah gitu kan. Ya, terbangun dari daerah. Terbangun dari daerah untuk fondasi di nasional ya. Dan Teh Putri ini adalah dokter gigi. Wih. Sebenarnya dokter gigi ya, Teh ya. Sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu lulusan mana, Teh? UGM. Ijazahnya asli. Masih fresh, foto wisuda lengkap. Foto wisuda lengkap ya, ijazah asli ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi yang menarik ya kita melihat Teh Putri ini di awal dulu ya, kalau nggak salah di bulan April. 2 bulan setelah dilantik ya? Iya, kayaknya masih Maret ya, masih bulan Ramadan. Masih bulan Ramadan ya, bulan Maret ya, itu videonya viral, marah-marah sama ormas. Ormas, berapi-api. Sempat kaget nontonnya, karena ini berani sekali nih gitu ya, ini sosok pemimpin yang dinanti-nanti nih, yang ditunggu-tunggu nih sebenarnya nih gitu, karena berani vokal menyuarakan suara masyarakat terutama kegelisahan masyarakat. Apalagi ini kan kita ngomongin inklusi ya. Artinya masyarakat kita kan majemuk. Nah, tetapi ormas ini ternyata kemarin gimana Teh ceritanya tuh? Oke. Sebelumnya aku mau menyapa dengan sapaan bahasa Sunda. Iya, boleh. Pasti masih ingat jawabannya? Masih ingat. Sampurasun. Rampes. Udah mikir dulu Mas Andri. Iya. Mas Aji lama di Jawa Barat, kalau saya di Jakarta. Iya. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan sudah mengundang saya episode pertama ya. Iya dong. Masya Allah, senang sekali. Tamu perdana. Ya kalau mau cerita gitu tentang apa yang terjadi waktu itu pertama kali, itu adalah pertama kalinya saya viral. Sebagai seorang manusia ya. Pertama kalinya saya viral. Dan ya luar biasa responnya nano-nano ya yang saya rasakan gitu. Campur aduk, tapi mostly adalah positif. Bahkan saat itu saya tuh nggak tahu saya viral. Pas saya lihat ternyata di-repost lah oleh akun-akun berita medsos itu ada yang paling jauh tuh sampai ke Sumatera Utara. Nah, jadi tiba-tiba banyak orang Medan nge-DM saya gitu ya, bilang bagus Bu, gini. Nah, sebenarnya posisinya pada hari itu, jadi kan yang viral itu adalah yang saya bicara ketika rapat Forkopimda. Nah, betul. Karena yang pertamanya setelah tahu kejadian, saya dapat report, malamnya saya langsung ketemu sama yang bersangkutan. Itu tidak terlalu gimana respon masyarakat, karena saya hanya bilang ayo dong jangan kayak gitu ya, saya cuma pengen negur, kita kan lagi pengen cari uang buat peningkatan PAD, investor kan, we talk about investor. Kalau misalnya kayak gitu orang kan saya baca dari komennya, ya Garut memang kayak gitu, begini begitulah. Yes kan, saya sekarang sebagai orang yang in charge terhadap pembangunan Garut, sakit hati lah gitu ya, kayak nggak mau, Garut nggak boleh kayak gitu. Jadi aku pingin jangan ada gejolak dari internal masyarakatnya, karena masyarakat kan harus menjadi kontributor positif ya bagi pembangunan Kabupaten Garut. Akhirnya saya ajak bicara, ini tentang sweeping.
sweeping yang ada di bulan Ramadan, sebenarnya tidak salah soal sweepingnya, tapi yang salah adalah kekerasan yang berada di dalam sananya. Kalaupun mau, ya kalaupun memang kan waktu itu diskusinya adalah karena itu udah ada kayak semacam MOU lah antara Forkopimda, komitmen bersama bahwa akan menjaga ini itu gitu ya. Tapi kan we don't talk about the kekerasan, anarkisme di situ sampai dilempar dan segala macam. Kita sebagai umat muslim sendiri pun keberatan lah direpresentasikan dengan sikap tindakan seperti itu. Karena lakum dinukum waliyadin ya, ya amalmu menjadi agamamu, jadi mau pengamalannya bagaimana gitu. Tapi kan kita harus menjaga. Itu sebenarnya poinnya adalah anarkisme. Kalau mungkin saat itu hanya diusir, suruh pulang, tidak apa-apa. Nah, terus akhirnya ada rapatlah Forkopimda. Intinya bagaimana kasus ini bisa kita ada respon pemerintah karena viralnya kan kemana-mana banget itu. Iya, video viralnya duluan kan. Video viralnya dulu, baru saya. Video viral. Dan yang lucunya yang ngeviralin, ya itu video sudut pandangnya dari yang nge-sweeping sendiri, bukan orang lain, bukan sudut pandang orang ketiga gitu kan, tidak. Terus di situ respon Forkopimda agak lunak. Jadi kayak ya bahkan ada sampai kayak membenarkan lah gitu. Jiwa saya sebagai ibu-ibu nih agak terganggu. Kok diem aja melihat kayak gitu? Kok ini menjadi sebuah, kok Forkopimda tidak bisa ada tindakan tegas untuk mengedukasi? Jadi kan saya hanya ingin edukasi lah, jangan seperti itu. Gitu. Akhirnya saya ngomong, itu nangis saya di situ. Nangis karena getar, saya getar. Itu nangis saya saking marahnya, saking marahnya. Ya kayak nahan emosi. Nah, ya saya agak keras karena saat itu jangan lihat usia saya, tapi lihat tanggung jawab saya. Saya seorang wakil bupati, saya harus menyampaikan hal yang benar. Kalau memang itu benar-benar, kalau salah ya salah, gitu kan. Jadi ada tanggung jawab saya di situ. Akhirnya itulah video viral. Nah, saya sempat di audiensi lagi. Di audiensi balik sama ya yang bersangkutan gitu, dengan katanya alasannya karena dihujat balik loh. Lantas kenapa saya menjadi salah gitu kan? Karena katanya karena medsos saya itu jadi berkembang pesat. Loh, awalannya kan yang awalnya mempublikasikan adalah beliau sendiri, kan yang bikin viral bukan saya gitu. Mereka yang merekam kan? Iya kan, mereka merekam, mereka nge-up sendiri, akhirnya di-up sama medsos lain. Jadi kalau mau ditarik kan bukan saya gitu. Itu kan hanya kegelisahan. Tapi ya di situ saya merasa bahwasanya oh berarti emang agak cukup challenging ya membangun Kabupaten Garut. Cuman ya bagaimanapun kita harus ada perdamaian lah, intinya maklum sih. Sebulan lebih. 2 bulan kurang. Sebulan tantangannya udah begitu. Februari kan 20. Sebulan tantangannya udah begitu ya? Udah begitu, dan itu di bulan puasa. Saya kan harus menyampaikan begini begitu. Tapi masyarakat appreciate sih, walaupun pada akhirnya saya lumayan banyak dapat ancaman lah segala rupa. Ada kok, saya dihujat, saya segala macam dalil Al-Quran keluar. Tapi ya kan kita mah nothing tulus ya. Itu adalah sosial media yang menghujatnya? Itu sosial, ya gitulah. Sosial media semua. Gitu. Cuman saya nggak terlalu gimana-gimana, karena waktu itu kan kebetulan saya sudah kenal dengan suami saya yang sekarang. Dia bilang gini, kamu tuh kayak bapak waktu dulu. Bapak itu? Bapak gubernur. Kamu tuh kayak bapak waktu dulu. Kang udah. Deddy Tenang aja. Bapak dulu tuh sampai dilemparin, sampai di apa. Udah kamu baru segini deh, tenang aja. Saya juga disupport sama bapak kan, sama ayah saya sendiri. Enggak, kamu nggak salah. Nah, kan negara ini kan atas hukum yang tertulis. Kalau salahnya di situ ya sudah gitu. Dan waktu itu saya juga dipermasalahkan karena saya dibilangnya membela yang bolos puasa. Karena saya datang ke warungnya saya minta maaf, itu salah, itu dipotong. Yang betul adalah saya minta maaf karena ada keterlibatan Satpol PP. Nah, Satpol PP ikut merazia, tapi kan Satpol PP bilangnya menjaga. Cuman kok kamu tidak bisa menghentikan orang yang lempar-lempar piring, malah katanya ada yang ikutan juga. Jadi saya minta maaf in the name of government, karena Satpol PP adalah bagian dari kami. Tapi dibilangnya minta maaf karena membela yang nggak puasa. Loh, salah sekali urusannya apa? Saya juga tidak membenarkan. Bukan pertama kali kayaknya kalau gitu ya. Sebelumnya kayak gitu juga ya? Sweeping, terus kekerasan kayak gitu. I don't know ya, nggak tahu ya. Cuman artinya saya mah tidak melihat apa yang ada di belakang. Tapi saat itu adalah periode saya, maka harus berjalan seperti apa yang saya prinsipkan gitu. Nah, ini udah 7 bulan ini ya? Ya. Udah 7 bulan. Ya kan, 7 bulan ya? Iya, syukuran dong 7 bulan. 7 bulan menjabat gitu. Artinya kondisi
ormas di sana, terus kemudian ketertiban, keamanan, LSM yang ada di sana sekarang seperti apa? Saya pikir sudah jauh lebih teredukasi ya, karena kan perubahannya, keinginan untuk merubah stigma ormas ini muncul tidak hanya dari daerah kabupaten, provinsi dan nasional pun sudah keresahan dan pemimpin-pemimpin di level-level tersebut sudah mulai ada kebijakan. Artinya ormas-ormas yang mungkin oknumnya begitu mulai rada mundur ya, agak mundur gitu. Makanya saya berharap ada komitmen dan konsistensi baik dari kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan kabupaten supaya kami yang di lapangan ini gampang. Nah kan kayak misalnya kami sebenarnya pingin sekali ada kebijakan dari nasional yang tidak memudahkan terbentuknya ormas. Ya kan kalau sekarang jadi yang terjadi ini begini, ini ada 3 ormas. KSB-nya tuh cuma tuker-tukeran orang. Jadi 3 orang, di sini dia jadi ketua, di yang ormas B dia jadi sekretaris, di ormas C dia jadi bendahara. Orangnya sama gitu. Dia lagi Cuman kita kebantunya adalah ya karena itu provinsi juga tidak membenarkan. Jadi kita bisa sama-sama kerjasamanya. Bahkan yang Satgas Anti Premanisme itu kan lumayan dalam waktu tersebut ada impact-nya ya untuk keberanian masyarakat. Jadi masyarakat sekarang berani, merasa punya backup gitu. Karena saya bilang ini memang no others option. Kamu harus viralin aja karena di era sekarang ini lebih takut viral daripada takut polisi misalnya atau takut ditangkap siapa-siapa. Mereka lebih takut viral, diancam nanti diaduin gini, nggak takut. Tapi kalau udah ada kamera itu menunduk semua. Itu termasuk pemerintah daerah juga gitu ya. Kalau ada kamera gimana tuh? Makanya kalau kita sih gini, kan selalu orang ngomong, Bu kenapa sih harus viral dulu baru ditanggapi? Ya bukan maksud harus viral dulu. Kadang-kadang emang ada orang yang bisa berhenti karena malu. Gitu. Kita omongin, kita arahkan gini. Belum tentu masuk ke orangnya gitu. Cuman kalau kita nggak ada salah ya nggak usah takut. Kan saya selalu bawa media kemana-mana. Itu bukan untuk saya konten atau apa, yang konten mah bonus lah ya. Maksudnya saya dapat keuntungan dari YouTube atau itu bonus. Tapi yang lebih penting adalah saya ingin deliver kepada masyarakat bahwa kegiatan saya begini. Dan orang ketika ada kamera cenderung lebih hati-hati, cenderung lebih memberikan performa yang baik. Makanya saya ya tetap stay on kamera gitu supaya mereka tahu. Bahkan ketika kemarin ada yang viral lagi tuh di Garut, yang masalah mall pelayanan publik. Saya izin ke semua pas lagi rakor untuk evaluasi itu, saya mau live ya. Saya live supaya orang tahu ini kami sedang selesaikan. Dan dari live itu saya jadi banyak baca komen yang lain. Bu, gini, Bu, gini. Banyak masyarakat curhat di situ. Ya, langsung curhat. Jadi langsung on the spot saya tanya, nih katanya begini, nih katanya begini. Gitu. Kayak ngomongin jasa konsultan di PBG. PBG kan itu agak abu-abu ya, nggak tahu harganya berapa. Pas dibilang 9 juta katanya. Di komen langsung, Bu 9 juta kemahalan. Langsung gitu ya. Jadi seperti ikut sama masyarakat. Tapi menarik ini, bisa jadi ini ya, bisa jadi cara baru sebenarnya ya. Mungkin ada yang bisa dibegitu. Tapi kalau gitu semua laporan lewat sosial media dong sekarang? Nah, saya tuh kan mau mengkanalisasi dengan super apps, tapi mungkin masih transisi jadi butuh waktu. Kadang-kadang orang kan nge-DM, saya nggak baca. Karena saya pun agak detox medsos ya, jadi medsos dipegang oleh admin, admin yang membaca semuanya, mana yang harus difilter, mana yang harus diteruskan ke saya gitu. Rata-rata sih kayak misalnya jalan rusak, ada 1 jalan yang di-mention terus, ya kan saya sudah pernah respon. Jadi ini kan tinggal nunggu duitnya, kan bangun jalan tuh miliaran, tidak mungkin duit sendiri dan saat ini gitu, termasuk rutilahu dan lain-lainnya kita. Tapi kita kemarin kan ngebahas tentang ini, ya kayak ngomongin ormas nih ya, lagi ya. Ini menarik sih karena beberapa waktu yang lalu juga kan ada pabrik di daerah Jawa Barat juga, ya kan gagal akhirnya investasi itu mobil listrik, kita nggak usah sebut mereknya nih, ya kan. Itu kan investasi gara-gara ormas gitu. Tapi kalau di Garut gimana? Iklim investasinya sekarang udah mulai ramai atau gimana? Sekarang sudah mulai banyak yang approach Garut karena Garut pun sedang berupaya membuat, kan RT-RW-nya masih disusun ya, membuat sebuah sektor untuk kawasan industri karena kita kan pingin ada pembangunan signifikan kan dari industri ya, lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu. Nah sekarang ada sih yang ganggu-ganggu masih ada, cuman kan selama kepalanya bener kita bisa handle yang di bawahnya, kan artinya
mungkin kalau dulu udah orang lapangannya banyak yang main, ormasnya banyak yang masuk, kepalanya juga nggak sadar, gitu kan, maksudnya nggak sadarnya malah ikut main. Nah kan jangan sampai begitu, kita pinginnya yang penting bupati dan wakil bupatinya eling lah kalau kata kita mah. Jadi hal-hal seperti itu kalau udah dikomandokan, misal dia ngadep ke saya, Bu bikin pabrik, saya agak dipersulit gini, ya saya tinggal ngomong ke kepala DPM PTSP, saya nggak mau tahu, ini bantuin. Kalau memang dia investor benar, jangan dimain-mainin. Karena itu buat kita juga gitu. Ada hotel juga pernah kan baru diganggu. Terus saya bilang, ini kok saya kayaknya curiga ada orang Pemda juga yang main ya. Lalu saya gituin aja gitu. Gimana, pokoknya saya nggak mau tahu ya Pak. Bapak kalau diganggu lagi, Bapak ngomong ke saya. Saya nggak nyari uang, saya nggak nyari apa. Pokoknya Bapak percaya sama saya, kalau Bapak digangguin, Bapak bisa pakai saya, maksudnya nama saya dan segala macam, karena ini udah ada face to face orangnya gitu. Dan perizinan segala macam itu dipermudah ya. Sekarang harus dipermudah ya, namanya baru menjabat pasti sudah belanja masalah kan sekarang lagi gimana ya solusinya. Dan sekarang sangat-sangat ya sebenarnya dengan adanya viral kemarin kita berterima kasih. Kita berterima kasihnya dalam artian nih kan kalau kamu kerjanya nggak benar kita jelek kan gitu. Jadi ada sebuah upaya untuk memperbaiki jadi semangat. Yang tadinya mungkin mesinnya cuma 1 yang kerja, sekarang bisa 10 mesin yang kerja. Ini kayak ngomong-ngomong soal ini tadi kan kita bahas ya, Mas Aji ya, kita bahas soal Kang Deddy ini. Tadi Bang Deddy ngomongin itu. Karena tadi sempat dibahas tuh, diancam. Tapi kata Kang, belum apa-apa dibanding Kang Deddy dulu gitu ya kan. Nah, seberapa besar sih pengaruh Kang Deddy buat Teh Putri? Mungkin harus didisklaimerkan dulu disklaimerkan dulu bahwasannya saya dari awal pilkada sampai sekarang nasib saya begini gitu ya, saya tidak ada intensi untuk mendekati Pak Deddy, bahkan mengenal anaknya saja tidak. Maksudnya intensi secara personal karena kita sesama Gerindra aja. Kan ada yang bilang, wah si ibu nih strategi politik dan lain-lain. Sorry to say, enggak ya, anaknya duluan yang naksir sama saya ya gitu. Out of nowhere lah, saya juga nggak kenal, saya nggak tahu Pak Deddy punya anak laki-laki yang sudah dewasa, saya juga nggak tahu. Nah, dan justru yang kenalinnya adalah bapak sendiri gitu. Jadi Kang Dedinya karena ya suami saya Amaula ngelihat saya di banner baliho, terus ngomong ke temennya lah sesama Partai Gerindra, disampaikan ke bapak, baru bapak ke saya. Gitulah intinya mah begitu. Jadi lewat banner ya? Banner karena kunjungan kerja ke Garut waktu itu, masih zaman kampanye. Nah jadi seberapa besar pengaruh Pak Deddy ke kehidupan saya? Kalau secara pandangan saya sebagai wakil bupati, saya sangat banyak terinspirasi dari cara beliau approach masyarakat. Gitu. Ada beberapa poin yang bisa saya terapkan, terutama juga dari logika berpikirnya. Kan dia sebenarnya setiap kita dengerin pidato Bapak kayak oh iya ya, padahal itu hal yang simpel gitu. Saya lihat cara bicaranya, terus aspek-aspek sosialisasi beliau, pendekatan beliau cukup bagus. Pun permasalahan beberapa permasalahan di kabupaten kota ada yang bisa jadi penguat bagi kami ya di daerah gitu. Tapi kalau secara personal ya sebenarnya nggak beda dengan bagaimana hubungan anak dan bapak atau keluarga pada umumnya, biasa aja. Kalau dibilang, oh karena jadi mantu pembangunan Garut lebih bagus dan segala macam, enggak. Beliau sangat objektif. Gitu. Berarti kalau di rumah itu ngomongin apa tuh? Di rumah ngomongin program, kesulitan. Suami anggota DPR. Mertua gubernur. Teh Putri wakil bupati gitu. Itu obrolannya apa ya? Ayahnya Polri, instansi horizontal berarti ya. Gimana tuh hubungannya tuh ngobrol? Sebenarnya kalau sama papa, papa aku sendiri sebagai polisi, beliau tuh sangat menolak aku masuk politik. Saya dilarang habis-habisan. Cuman kayak kapan tuh? Jadi saya tuh udah pernah ngomong tuh wacana masuk ke politik itu udah dari 3 tahun lalu. Keinginan sendiri. Karena merasa kayaknya panggilan hidup saya mah leadership gitu. Karena gemes pingin lihat begini begitu ya, kayaknya harusnya bisa loh diselesaiin gitu. Sorry, politik itu udah langsung ngincer Garut atau Garut, karena saya kan waktu itu kerjanya di Garut dan gemes dalam sebagai pebisnis. Pebisnis saya punya bisnis di Garut, agak gemes kok. Ini Garut tuh keren loh, bisa nggak sih rada di up lagi gitu ya? Karena mama dari Garut ya? Mama aku Garut, aku lahir di Garut. Oh lahir di Garut, orang Garut lah gitu. Dan aku mostly memang bisanya bahasa Sunda daripada bahasa Jawa. Papa kan orang Jawa. Betul. Lebih bisa bahasa Sunda. Nah terus, Pak,
aku kalau jadi pemimpin lah, mau bupati mau wakil bupati gimana? Udah kamu tadinya kayak udahlah Lemhanas dulu aja biar tahu ya, gimana sih tata negara tuh gimana gitu. Terus pas udah deket-deket, Kak kamu nggak usah lah, mungkin lihat situasi politik agak kacau, kamu nggak usah lah gini. Tapi kan coba aja dulu gitu, kalau misalnya jalannya lancar. Pokoknya mah intinya, dulu aku punya prinsip, selangkah kecil apapun yang aku lakukan, kalau itu baik dan akan membawa aku ke sana, akan aku lakukan. Walaupun itu hanya baby steps gitu. Dan terbukti dari sekian baby steps itu kan akhirnya menjadi big steps kalau kita mundur ke belakang. Nah akhirnya kalau papa secara personal sekarang tidak pernah ikut campur. Tidak pernah ikut campur soal aku memimpin harus bagaimana. Dia hanya sebagai konsultan aku aja kalau aku lagi bingung. Kayak kemarin yang ormas kan itu berhadapannya ya dengan penindakan hukum ya. Gitu. Pak gimana nih? Aku mesti gimana bersikap? Aku harus ngomong apa nanti kalau misalnya aku di DPR, di audiensi aku harus ngomong apa? Itu papa seneng kalau masukannya begitu. Nanti kamu sampaikan pasalnya ini udah gitu aja. Ada kisi-kisinya ya, ada kisi-kisinya. Bukannya kamu harus menguasai Garut dari jauh sama sekali jauh. Bahkan sangat jarang. Kalaupun nelfon mana kan dia manggil cucu-cucu cimot-cimot ya. Mana cimot-cimot lagi apa? Udah gitu aja. Nggak ada kita ngomongin kerjaan. Jadi kita ngomongin kerjaan hanya jika ada sesuatu yang mau dikonsultasikan. Itu saja. Bahkan beliau cenderung dermawan, kayak nggak ngitung duit. Kamu bantu aja masyarakat. Kayak misalnya aku pernah ngomong. Tapi protektif nggak sih? Ya, protektif. Khawatir gak gitu kalau? Khawatir. Jadi orangnya silent, jadi diem. Kan dulu juga kata Pak Fadil Imron, pas serah terima Kapolda, ini Pak Karyoto ini gerakannya bawah tanah. Jadi aku pernah ada contoh, kita ngomongin Pak, ini kakak kan ngomongnya, aku kakak, diganggu terus nih sama beberapa orang di Garut, gini-gini, udah biarin aja gitu. Dia bilang udah biarin aja. Ternyata di balik itu dia nelfon. Nelfon. Dia nggak pengen khawatir kan gitu. Terus kak nanti kamu ajak ngobrol aja ini gitu. Jadi dia ada resahnya itu. Kalau itu bapak, jadi papa aku mah emang begitu gitu. Orangnya yang penting anaknya bisa sukses dan dia melihat mengukur. Anaknya bisa. Semakin aku bisa, semakin aku perform, semakin dia dukung. Tapi kalau aku udah kelihatan bingung, udahlah Kak, nggak usah gitu. Jadi aku kuncinya mendapat dukungan papa, aku harus nunjukin aku perform, gitu. Kalau Pak Gubernur, Pak KDM, sebenarnya yang diomongin di rumah, cuman kalau misalnya aku punya isu kedaerahan, misalnya Pak, izin di sini ada ini nih, ya, baiknya gimana ya, gitu aja. Karena kan itu ya memang harus konsul ke gubernur, punya privilege untuk atau Pak ini ada tamu gini-gini. Dan kalau bapak itu biasanya kalau yang viral-viral di Instagram atau di TikTok dari Garut suka ngomong teh ini selesaiin bantuin gitu. Ada yang di-post, ada yang tidak di-post gitu. Kan beliau ada pengaduan ya, posko pengaduan di Lembur Pakuan ya, beberapa kita bantu langsung. Suka dipanggil nggak sih ke Bandung itu? Kalau bupati, wakil bupati? Nah, ada yang lucu gini, bukan lucu sih, bagus ya menurut aku. Jadi ketika Garut diwakili oleh wakilnya misalnya, walaupun saya kenal dekat dengan Bapak, waktu itu kan sebelum nikah juga sudah mulai ada pertemuan dengan gubernur. Bapak itu melihat kesungguhan sebuah daerah dari kehadiran bupatinya. Jadi kalau bupatinya nggak tampil, nggak hadir, agak kurang berkenan. Jadi bisa di forum-forum yang ada bupati dan jadi misalnya diundang nih bupati, tapi ngirimnya wakil. Agak kurang atensi, jadi karena mungkin lihat kesungguhan. Tapi kadang-kadang kalau udah kepepet banget, pokoknya yang penting-penting banget bupati harus hadir. Itu kan bagaimanapun bupati adalah decision maker dong, gitu. Jadi Pak Bupati pun sudah mengerti, Neng ini saya harus hadir, tolong backup di Garut ya, gitu. Tapi ada rutin itu ya? Beliau sangat rutin mengumpulkan dan itu menurut aku suatu hal yang cukup baik ya. Jadi kalau ada satu gerakan harus seragam antara provinsi ke kabupaten. Berarti ada WhatsApp grup ini? Ada, beliau mah ada, saya mah nggak ikutan. Wakil sama bupati aja. Iya, bupati gubernur. Grup yang lain ini. Grup keluarga ini. Ada juga. Grup Wabub ada tapi sepi-sepi aja. Grup keluarga kalau Bapak KDM belum dibikin. Langsung gitu. Kita nggak mau nambah-nambah masalah, Bapak udah kebagian
Bapak tuh seneng kalau Nyihiang kan masih kecil. Kalau banyak teman, banyak yang ngajak main, beliau seneng. Artinya kan beliau kan sibuk. Jadi ketika Nyihiang ada teman mainnya, ketika beliau sibuk ya beliau agak senang gitu. Tapi kan banyak kebijakan, terus kemudian inovasi yang dilakukan sama Kang Deddy ya. Iya, termasuk ayo ke barak militer itu keren banget tuh. Anak saya kalau dikasih jadi itu kan outbound itu. Iya. Jadi top of mind ya. Ketakutan anak-anak ya kan. Nih nggak mau mandi nih gitu. Masuk ke barak nih gitu. Di Garut mau bikin kayak gitu apa gimana? Apa udah ada jalan? Kemarin tuh kan kita masih ngikut, jadi masih nitipin ke provinsi ya. Karena di kaminya mungkin anggarannya juga belum ini. Dan jadi masih nitip lah. Ada beberapa yang sudah ikut ke via provinsi gitu. Jadi program-program beliau tuh sebenarnya program yang simple, praktis, dan spontanitasnya tuh cukup baik lah. Jadi cukup. Kenapa masyarakat begitu atensi? Karena pemikirannya ya tidak serumit birokrat pada umumnya gitu. Ya kalau misalnya nakal, barakin aja. Kan itu beberapa juga sudah dilakukan ketika beliau jadi bupati. Beberapa hal kayak misalnya yang pernah diceritain tuh ada satu hari anak murid itu harus berkegiatan bersama ibunya atau bapaknya ikut orang tua kerja. Jadi ada value. Anak dan orang tua ini harus ada bonding time dalam pekerjaan. Jadi tahu orang tuanya bekerja. Banyak yang bilang ya, Kang Deddy ini kan gubernur konten katanya. Gubernur konten. Apa sih ada akronimnya yang bagus, konten tuh apa gitu. Lupa saya. Ya tapi kan banyak juga akhirnya kepala daerah yang ikutan karena sama. Efektif ya? Efektif. Jadi kan kayak misalkan jadi malu orang kalau bisa dikontenin kan? Ya, betul. Itu emang ngaruh ya ke pemerintahannya? Kalau ke pemerintahan mungkin gini, tergantung ya sudut pandang masing-masing. Saya ini kan seringnya nge-endorse, menerima, tapi udah nggak dibayar gitu, free aja, free promote. Saya senang karena saya senang jajan. Ketika dikirimin makanan, saya promote, saya posting, malah saya dihujat kayak ibu mah sibuk ngonten, ibu sibuk jadi selebgram, makan terus gitu. Padahal kan dibalik itu orang berterima kasih. Bahkan ada yang, Bu, kemarin saya diposting sama Bu Abu, katanya follower saya nambah 100, nambah 1000. Bahkan ada yang spektakuler itu, kita punya program inkubasi, Wira Hebat itu profit omset dia nambah 50 juta. Jadi kan hal seperti itu orang nggak tahu. Orang kan ngertinya ngapain sih ngonten terus, padahal kan yang ngonten mah tim media, bukan saya yang edit, bukan saya yang ngevideo gitu kan. Sendiri, kabaran sendiri kan gitu ya. Dikiranya kali abis video teh saya sibuk gitu yang edit. Enggak. Media kan banyak. Ada waktu ya. Membuka lapangan pekerjaan juga kan gitu. Kontribusinya jauh lebih baik daripada tidak ngapa-ngapain, dan ngonten itu kan orang jadi tahu. Tapi Teh Putri rutin ya ngonten ya? Maksudnya setiap kunjungan kerja atau apa? Mendokumentasikan. Kadang-kadang saya sangat senang kalau menemukan konten yang tidak terduga. Kayak saya jalan-jalan nih ke suatu tempat di Garut, saya menemukan orang yang pintar. Orang yang pintar dalam artian, dia bisa ya memanage ini dengan baik. Itu saya jadiin, kalau yang itu harus dikontenin supaya tahu nih ada loh bakat atau bibit tersembunyi yang bagus gitu. Hal seperti itu, hidden gem yang bentuknya manusia, SDM gitu kan. SDM walaupun di kampung. Jadi kan kayak, berarti akses itu tidak selamanya menjadi barrier. Betul. Yang menjadi barrier itu kan justru diri sendiri. Ketika nggak mau berkembang, mau kamu ada di tengah kota Jakarta pun kamu tidak akan bisa berkembang gitu. Garut itu kan luas banget ya. Betul. Dari utara sampai selatan tuh, sampai pantai. Bahkan di dari pantai. Gunung sampai pantai. Pantainya itu dari kotanya masih 5 jam ya. Iya. Atau bahkan lebih. 5 jam. Karena jalannya begini, nggak lurus gitu. Kan artinya penduduknya juga banyak, tersebar di geografis yang juga luas gitu. Tantangannya apa sih sekarang Garut? Masih soal jarak. Masih soal jarak. Jadi tantangan karena jarak itu karakter masyarakatnya juga beda-beda. Karakter masyarakat utara, tengah, dan selatan itu berbeda. Tentu saja yang agak prihatin dan memang menjadi perhatian adalah selatan. Dengan akses jalan yang rusak itu bukan berarti tidak diperhatikan, tapi mungkin anggaran terbatas. Untuk berapa sih 10.000 kilometer jalan, luas panjang jalan, 10.000
kayak 10.000 deh, apa 1.000, Garut saya lupa. punya 10.000. Pokoknya saya lupa ya, intinya mah kemantapan jalannya masih 50%. Ya pastilah masih banyak jalan, ya 50% dong, pasti setengah dari orang Garut mempermasalahkan jalan. Jadi itu sampai yang ada aksesnya udah remote banget, yang ke sana tuh harus naik mobil, udah nggak bisa mobil biasa, harus mobil yang luar biasa, yang kuat nanjak. Itu masih ada di Garut kayak gitu? Banyak, bahkan blank spot ada. Tapi kalau blank spot dan listrik tuh nggak terlalu banyak. Tapi yang paling banyak adalah rumah tidak layak huni. Itu kita ada 22.000 lebih. Bahkan tadi datanya saya lihat 30.000. Termasuk sanitasi dong berarti kalau rumah tidak layak huni ya? Sanitasi, bahkan kalau sanitasi mah kan lebih banyak yang tidak punya tuh justru di kota. Karena ini dempet kumuh. Oh ya, di Garut itu katanya pada gang-gang ada, juga banyak ya? Makanya. Nah itulah, jadi tantangannya tuh adalah jumlah anggaran tidak atau jumlah pendapatan kita tidak sebanding dengan apa yang harus dibangun. Itu, kalau misalnya. Nah caranya gimana ya? Nah PAD kan tetap PAD dong gitu kan. Garut ini kan, saya mah udah bosan ngomong Garut punya segalanya. Emang Garut punya segalanya. Tadi kan Akang bilang gunung, Gurilaps, gunung rimba laut, pantai, sungai atau seni budaya kan ada semuanya. Sebenarnya sebagai top leadernya pariwisata tuh Garut bisa banget, bisa banget. Tapi kan PR terbesarnya adalah infrastruktur dan SDM. Banyak yang belum sadar wisata. Padahal itu kalau diaktifasi itu luar biasa. Dan agrikultur produknya kan juga kita banyak. Cuman sekarang investasi industri kebanyakan di garmen, kan jadi nggak nyambung. Ya. Jadi kita hanya sebagai penyedia lahan. Bahan bakunya dari luar, produknya dijualnya juga keluar gitu ya. Jadi tenaga kerja juga. Ya kita cuma mengharapkan tenaga kerja aja. Padahal kan harusnya suatu pabrik bisa impactful dari hulu ke hilir. Petani tomat misalnya terbantu, petani jagung terbantu. Makanya itu yang sedang kita upayakan. PAD-nya naik. Terus PAD itu kan juga dari pengelolaan aset ya. Sekarang bayangkan kalau kita punya aset tapi aset justru membebani, kan itu haram hukumnya. Aset tidak boleh membebani uang daerah. Justru harusnya orang kaya kan aset bekerja untuk kita. Beban itu nganggur atau apa? Operasionalnya keluar, pendapatannya nggak ada. Gitu. Itu yang kita lagi inventarisir. Pokoknya saya sama Pak Bupati bagi tugas. Pak Bupati bagian kebijakan yang besar-besar, saya bagian memikirkan yang PR-PR. Kayak misalnya ini aset mau diapain, gitu. Terus ini berantakan, ini mau diapain. Jadi istilahnya prepare-nya kalau restoran ya, motong-motong sayurannya saya, bapak masaknya, gitu. Jadi keputusan akhirnya, jadi kita tektokannya insya Allah bagus banget. Tapi nanti ke depannya Garut kira-kira apa yang mau ditonjolkan? Pariwisata. Jadi dua hal. Tadi agrikultur, ya. Sama pariwisata. Iya, pariwisata kalau Sabtu Minggu macet banget di Garut tuh. Nah jalannya kan masih kecil juga ya. Jadi kita berharap ada alternatif jalan nggak sih selain lewat Nagrek dan itu tuh? PSN-nya kan ada tol. Tol. Gitu. Makanya tol mau didorong terus, bahkan Pak Bupati kemarin minta ada jalan layang. Di yang masuk ke Dungora masuk itu kan terlalu satu jalan kan. Yang ada kereta itu kan harusnya layang lah gitu. Jadi yang mau lurus mah tinggal lurus aja. Gitu. Sekarang kan jalan lingkar baru udah ada. Harus ditambah beberapa jalan lingkar. Itu hotel banyak, mall juga banyak. Mall udah ada 2 sekarang. Udah bagus-bagus. Lebih maju sih daripada kabupaten sebelah-sebelahnya. Garut itu walaupun dulu sempat dibilang karena Garut tidak dilewatin, kan Garut tuh kita harus belok, harus belok. Makanya agak kurang pembangunannya. Tapi melihat hari ini, jadi jiwa kreatif orang Garut tuh tinggi. Makanya sekarang Garut hits tuh di TikTok lumayan, karena banyaknya kafe atau tempat ngopi yang viral, gitu, restoran yang viral. Kalau alamnya mah masih agak raw aja kayak gitu. Belum diolah banget ya. Tapi nanti kedepannya akan diolah. Harus. Kalau nggak sama saya, minimal saya bangun jalan ke sana. Pemimpin selanjutnya melanjutin. Gitu. Jadi mimpinya kalau misalnya nanti itu kan pemimpin daerah tuh terbatas waktunya kan. Mimpinya apa tuh? Mimpinya di akhir nanti Garut itu akan seperti apa ketika punya template pembangunan, navigasi pembangunan. Karena kalau sekarang jujur banget, saya tidak ada yang harus dilanjutkannya tuh apa, gitu. Jadi muncul orang Sunda mah teka ditu teka di, gitu. Nggak kesini nggak kesana nggak kesini gitu. Jadi saya bilang ke Pak Bupati, PR kita ini mengadakan yang tidak ada. Jadi nanti orang selanjutnya yang memimpin siapapun itu, kita udah punya produk
kepemimpinan sebelumnya yang harus dilanjutkan. Gitu. Kayak apa sih yang dan penguatan juga roadmap-nya udah ada roadmap-nya. Jadi ini Garut tuh mau kota apa sih? Iya benar. Kota dodol kah? Kota domba Garut kah? Asgar kah? Ada kan sekarang wisata Tirta. Ini gitu. Padahal memang Garut kan udah punya kota kreatif udah termasuk. Udah menang juga kemarin. Tapi tidak disambut dengan kebijakan pemerintahannya. Makanya sekarang saya mah concern aja mau saya dibilang bupati UMKM kayak dan segala macam, orang emang bagusnya di situ, harus digeceknya di situ gitu. Semua yang berbau Garut laku ya, Asgar, Cukur, ya kan. Mojang Garut juga. Sinar Garut, Sinar Garut. Esteler tuh. Gitu. Pokoknya gelis lah Garut mah. Jadi Garut harus gelis terus. Iya. Itu saya pinginnya legasinya adalah ya siapapun yang menjadi bupati wakil bupati ini loh guideline-nya. Tolong bangun selanjutnya selayaknya Kudus, kota kretek. Akan fokus terus di industri itu mungkin. Terus Yogyakarta kan kenapa bisa terus-terusan karena dia punya satu nilai yang tidak bisa dibantah, kesultanan itu kan. Makanya dia pembangunannya disusun-susun terus jadi tinggi. Kalau sekarang kan tiap pemimpin baru bongkar lagi, pemimpin baru bongkar lagi. Nggak selesai-selesai. Malah jadi acak adut. Dan jangan gengsi, pemimpin sebelumnya ke pemimpin setelahnya tuh legasinya tuh harus connect. Sekarang kan jadi kompetitor seringnya ya. Betul. Kayak misalnya kok merasanya kan sekarang kita lihat harus dari awal lagi. Pak Prabowo sekarang selalu menggandeng presiden sebelumnya. Menurut saya itu hal yang bagus, contoh untuk di daerah juga bahwa siapapun bupati hari ini kerjasama dengan bupati sebelumnya minimal pas transisi itu berjalan dengan baik. Walaupun persaingan ya waktu pilkada ya. Itu nggak masalah dan harus kan kalau benar ngomong cinta dengan daerahnya harusnya nggak ini dong. Bahkan saya dulu saya ada bayangan nih kalau saya kalah apa yang saya harus lakukan adalah saya tetap harus berkontribusi dengan pembangunan daerah. Saya harus approach bupati yang terpilih saat itu, Pak. Mimpi saya tuh ini, tolong bantu saya apa yang bisa saya bantu untuk mewujudkan itu. Teh Putri kan 30 tahun ya, 32 tahun. Teh minum dulu. Mangga. Ditampil ya. 32 tahun milenial ya. Iya. Milenial. Kita tuh punya survei, yang survei itu mengatakan kalau misalnya anak muda itu pesimis terhadap politik. Betul. Terhadap politisi. Dan ini terbukti juga kan. Sudah sangat terbukti. Di Nepal rusuh, kemarin juga akhir Agustus kemarin kita juga sempat mengkhawatirkan gitu ya. Di beberapa negara juga seperti itu juga. Tapi Teh Putri tadi 3 tahun yang lalu itu udah kepengen jadi masuk pemimpin dan masuk politik gitu. Itu gimana tuh? Untuk ngomong misalkan dari sisi Teh Putri sendiri dan ngasih tahu ke teman-teman yang lain bahwa politik itu dari dokter gigi loh. Pengusaha. Ya kan dokter gigi. Detailnya dokter gigi. Enggak praktek. Tapi lulus dokter gigi, saya koas, saya uji kompetensi. Berarti nggak pernah praktek dokter gigi? Yang sendiri, mandiri nggak pernah. Terakhir ya di koas itu. Bisnis. Senangnya bisnis. Pernah saya tuh politik yuk gitu. Atau kepikiran kayak gitu bagaimana sih? Jadi kalau dalam mindset aku, saya memisahkan antara politik dan kepemimpinan. Jadi waktu itu 3 tahun lalu saya meributkan ini, bisa nggak aku jadi bupati tapi nggak mau masuk partai? Maaf ini belum masuk partai berarti 3 tahun lalu? Belum, saya bukan aktivis partai sama sekali. Udah, Gerindra. Dan baru masuknya itu setelah jadi. Setelah setelah hampir jadi yang waktu awal pendaftaran itu baru masuk. Jadi saya tuh memisahkan karena tendensi dan orientasi saya adalah memimpin, mengatur, memanage, bukan politiknya, gitu. Kan kalau orang menjadi pemimpin mungkin ada kebijakan tertentu yang ingin diintervensi untuk mendapatkan keuntungan. Ya itu kan politik kan begitu. Gitu. Tapi saya benar-benar misahin. Saya pingin Garut ini bagus gini. Cuman orang bilang, bagaimanapun namanya sistemnya begitu, kamu harus ada dalam partai politik. Dari situ saya rada pusingnya nggak suka banget. Nggak suka juga sama partai politik kayak bukan nggak suka dengan partai politik. Cara politik. Orang berpolitik tuh saya nggak suka. Gitu. Apa menikam dari belakang. Gini kayak serigala berbulu domba. Tahu Benteng Takeshi kan? Benteng Takeshi itu kan ada rintangan yang kita nggak tahu nih kolamnya tenggelam apa bukan, batunya kuat apa enggak, jebakannya banyak. Nah itu dulu itu paling sulit dalam berkampanye dan berpolitik itu adalah menentukan siapa yang bohong, siapa yang jujur. Oh gitu. Itu paling sulit. Kayak ini benar nggak ya beritanya? Ini orang ini katanya begini, katanya begitu. Terus orang ini berlaku ini motifnya apa ya? Ketemu banyak orang. Exactly kayak gitu. Itu yang paling sulit dari politik, menebak siapa yang jujur, siapa yang bohong. Tapi kemudian dengan
adanya pengalaman-pengalaman, oh oke, berarti ini motifnya apa. Makanya saya setiap ketemu orang, saya bertanya balik, motifnya apa ya? Dia ngomong kayak gitu. Pertanyaan itu kok diri sendiri? Tadi, orang ya? sama tim, awalnya sama teman-teman tim lah, tim sukses. Tapi sekarang udah bisa mulai membaca orang dong ya? Sekarang, nah, kayak Allah tuh maha baik, Allah maha sayang, saya dikasih suami yang benar-benar paham politik. Itu kayak, gitu. kayaknya itu adalah jalan pertolongan Allah. Saya dikasih suami yang benar-benar paham. Jadi saya selalu bilang, ini tadi si ini meminta saya ini nih. Bukan saya nanya saya harus gimana, itu motif politiknya apa? Gitu. Oh, langsung. Itu motif politiknya apa? Itu yang saya tidak baca apa? Gitu. Oh, berarti jadi kayak kan kalau manusia biasa ngelihatnya begini ya. Kalau politik kan cuma tuh begini. Nah, itu. Tapi jurusnya nggak tahu yang mana. Kita ngomongin timeline ya, berarti 3 tahun yang lalu pengen masuk politik, akhirnya mencalonkan itu setelah 2 tahun kemudian. Iya, jadi kan ada keinginan tuh 2022-an kali ya. Nah, baru mulai agak kasak-kusukan 2024. Iya. Nah, itu sepanjang itu belajar. Gila, itu tuh masa paling capek. Lebih capek mendapatkan rekom daripada berkampanyenya itu sendiri. Oke. Karena kan rekom itu kan rekom partai. Kan rekom itu kita bersaing dengan banyak orang. Iya. Banyak orang, wah ini si ini gitu lobbying capek sekali gitu. Tapi mungkin kan saya masih pakai privilege ya, orang tua. Ya itu kan nggak salah kalau kita niatnya nggak jelek, nggak salah. Betul. Jadi dengan orang tua ibaratnya saya punya akses dan selalu orang bilang, udah Put jadi bupati aja. Enggak, saya nggak mau. Itu kelihatan kayak saya terlalu sombong. Jadi yang dorongnya jadi bupati Garut 1. Semua orang pinginnya saya jadi bupati saat itu, karena mungkin menimbang, kamu kan anaknya si ini, anaknya si itu gitu kan. Udah kamu bupati aja. Enggak Pak, saya tahu diri. Saya baru masuk, akan sangat menjadi gunjingan orang kalau saya jadi bupati. Saya cuma mau jadi wakil bupati. Saya pernah ngadep ke pimpinan partai di daerah. Pak, saya cuma mau jadi wakil bupati, jangan suruh saya jadi bupati. Wah, saya kira kamu mau jadi bupati. Enggak Pak, dia bingung. Enggak Pak, saya hanya ingin jadi wakil bupati. Terus dibujuk-bujuk lagi, enggak Pak, saya hanya akan ingin jadi wakil bupati. Saya tidak mau jadi bupati, terlalu riskan gitu. Dan saya juga tidak bisa menjamin bahwa saya akan bagus jadi bupati. Tapi dengan jadi wakil bupati, saya siap menjadi kolaborator yang baik untuk siapapun bupatinya. Gitu. Dipasangkan ini dengan partai politik atau memang sebelumnya? Ada hati nurani juga, gitu. Dan kebetulan cocok, ya. Jadi cocoknya dalam artian sosok yang diusung oleh partai tersebut, partainya saya butuh, karena memang partai juara, sosoknya cocok. Gitu, Pak Abdus Syakur kan kebetulan adalah seorang akademisi, rektor, teknokrat lah. Wah kan gelarnya panjang sampai S3 tuh dia. Beliau tuh S3. Jadi saya merasa walaupun beliau sama-sama tidak berpengalaman sebagai pemimpin daerah, tapi saya lebih membutuhkan orang yang gelasnya kosong. Karena kita biar sama-sama belajar daripada nanti gelasnya isi, tapi tidak satu nyawa sama saya punya ide pasti mental. Pertimbangan saya itu capek lah ngejar-ngejar orang yang istilahnya karena berpengalaman jadi jumawa dengan pengalamannya. Itu akan lebih sulit saya komunikasinya. Saya tadinya kan dibilangnya Teh kalau sama Pak Syakur kemungkinan susah. Karena sama-sama tidak berpengalaman. Mau partainya sebanyak apapun, Teteh melawan incumbent. Jadi Pak Syakur pun belum pernah pengalaman masuk politik? Beliau udah masuk mencalonkan sudah pernah. Kan pernah jadi mencalonkan wakil bupati sekali, dulu banget. Mencalonkan DPR RI pernah, tapi baru rezekinya di bupati ini. Gitu. Jadi adalah beliau pengalaman di perpolitikan ada. Menjadi terus memimpin belum? Belum pernah jadi, tapi rezekinya baru sekarang gitu. Dia bilang, wah saya udah itu yang ngomong siapa Teh? Banyak, hampir semua orang. Semua orang bilang Teh kayaknya kalah deh. Nggak ada yang yakin ya? Nggak, survei kita jelek banget pertama. Survei kita cuma 11% dibanding 70%. Yang sebelah sana 70%. Tapi kan gini, saya ingat banget dan sampai hari ini selalu saya bahas. Terutama kalau ketemu orangnya, Pak Saan Mustafa, Nasdem. Beliau kan membujuk saya, kan saya akan direkom Nasdem saat itu. Teh, ini waktu cuma 2 bulan kampanye, nggak mungkin menang kalau tidak sama incumbent. Kan 75 hari, berapa sih? Kayak 75 hari ya kampanye tuh. Betul. Nggak mungkin Teh, itu dokter, yang sebelumnya, itu investasi politiknya 15 tahun. Gitu, Teteh baru 1 tahun, gini. Terus kecuali Teteh anomali.
kayak Ridwan Kamil kemarin. Kan Ridwan Kamil anomali, cukup anomali ya untuk sebuah tokoh politik gitu, seorang tokoh politik. Dalam hati, gimana kalau aku yang jadi anomalinya? Ya misalnya gitu, aku menantang, men-challenge diri sendiri. Menjadi anomalinya artinya bisa tiba-tiba naik gitu. Gimana kalau aku bisa jadi anomali? Aku punya keyakinan itu. Saya kok yang akan jadi anomalinya saat itu, tapi nggak saya sebutin. Saya, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Saya ya pokoknya dengan segala pertimbangan sepertinya akan sulit dengan ini mah ya gitu-gitu lah. Karena pertimbangannya bukan personal aja. Aspek kepartaian juga waktu itu belum connect kan, belum bisa gitu bareng-bareng. Nah, pada akhirnya sekarang terjawab, itu semua orang baru ngomong ke saya pas akhir, waduh saya itu beban banget ini, harus punya mindset menang di saat ini udah pesimis sekali. Gitu. Kan awal survei September, cuman 11%, nah, itu kan 75 hari ya, di tengah-tengah itu naik, tiba-tiba melesat 48, pokoknya masih lebih tinggi yang sebelah. Masih lebih tinggi. Di akhir mau pencoblosan itu melesatnya jauh. Pas ternyata akhir telak menangnya. 66 lawan 33. Kan telak kan. Kalau flashback gitu, kalau misalnya dipelajari itu apa kira-kira? Multifaktor. Multifaktornya pertama sudah ada mulai orang bosan dengan kepemimpinan yang sebelumnya. Karena akan lo lagi gitu ya, dan Garut pasti akan begini. Jadi mungkin ketidakpuasan masyarakat. Butuh perubahan. Ya butuh perubahan narasinya. Terus yang kedua kan kerjasama partainya luar biasa. 14 partai waktu itu. Mesin partai. Ya mesin. Kan kalau bilang berat. Namanya bareng-bareng, masa nggak bisa sih gitu ya. Nah terus selanjutnya adalah kekuatan Bapak sebagai seorang akademisi, tokoh juga kan, anak ulama, itu lumayan bisa mengambil ceruk yang saya tidak punya. Jadi kompatibel lah. Bapak ceruknya ini, saya ceruknya ini. Jadi dua-duanya terakuisisi. Nah, kalau yang sebelah agak hampir sama ceruknya, gitu. Makanya ada ceruk Gen Z, millennials yang menarik. Dan terakhir adalah tim yang saya bentuk itu performnya bagus karena rata-rata bukan orang politik. Gitu. Tim yang privately saya bentuk gitu. Jadi semua kegiatan-kegiatan kampanye kita itu kita mikirnya as an event organizer aja. Gitu campaign, ya. Ini ada dagangan nih. Gimana caranya supaya laku? Gitu. Gimana caranya supaya laku? Orang ditarik, orang bisnis, orang entrepreneur dan segala macam itu masuk semua, orang media. Medianya tapi bukan dia wartawan apa gimana, emang dia di konten. Konten dia interest. Jadi seperti yang dideskripsikan, konten marketing itu lebih menarik. Lebih kena. Dan itu termasuk untuk daerah seperti Garut. Iya. Dan jadi gini, konten marketing itu berefek dengan sangat efektif di ranah market kota. Tapi kalau ranah market yang agak pinggiran, kayak selatan, utara, itu adalah dengan aku turun. Jadi kan saya selama 75 hari, titik yang dikunjungi 300 lebih. 300 lebih. Satu hari paling banyak waktu itu sampai 17 titik. Itu sampai kayak, udahlah kamu aja yang ngomong, aku udah capek banget gitu. Jadi yang ngomong jubir-jubir aja, kan kita selalu bawa orang-orang partai lah. Bu ibu ngomong deh, Pak Bapak ngomong, saya mah tinggal pilih saya gitu aja gitu. Tapi yang ngomong mah Bapak Ibu, terus saya masuk ke balong ya, balong teh empang, kolam, saya turun, dan itu semua natural, tidak ada di skenariokan gitu. Jadi kalau misalnya saya menangis atau saya ya itu emang kayak begitu. Makanya saya percaya ketulusan itu akan lebih menang daripada hal-hal yang dibuat-buat. Itu sih lebih ke arah berarti harapan good karma bebannya lumayan berat tuh sekarang kan, menanggung ekspektasi perubahan, masa depan yang lebih baik kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang kan saya datang untuk itu. Lalu lantas kenapa harus menjadi berat gitu ya? Orang datang pengen merubah. Lebih semangat dong ya harusnya. Harusnya lebih semangat. Jadi kalau ditanya apakah stres dengan pekerjaan, tidak juga. Tapi ngatur waktunya gimana ya? Sebenarnya sih nggak terlalu sibuk, karena kan namanya kita pemimpin pasti banyak pendelegasian tugas dong. Yang capek itu adalah membuat siapapun yang kita delegasikan tugasnya benar. Itu lebih capek ngatur manusia. Iya betul. Lebih capek ngatur birokrat gitu ya. Memastikan bahwa yang kita delegasikan itu menjalankan tugasnya dengan benar. Itu gitu. Lebih capek daripada saya datang ke masyarakat, kan akan menjadi sia-sia ketika orang yang saya minta untuk ini lanjutin ya, mereka nggak mampu, ternyata kan itu lebih capek. Nggak jalan.
makanya sekarang aktivasi mesin di tahun pertama. Manasin mesin. Bener, iya kan ini gitu. Pertama kali masuk ke politik, terus ke pemerintahan, langsung berhadapan dengan mesin yang besar, birokrasi pemerintah daerah gitu. Tapi senang sih, happy, banyak soalnya teman-teman ASN muda yang merasa happy ketika pemimpinnya muda. Jadi lebih connect. Itu lebih connect. Lebih nyambung. Karena banyak gini, Teh. Ada banyak yang bilang kalau udah jadi ASN ya, mau kata muda, mau kata tua, stylenya tua juga gitu. Iya kan? Jangan sampai udah yang muda-muda stay young lah kalian gitu. Artinya harus ada perubahan sebenarnya gitu. Jangan terus kemudian mengikuti pola yang lama. Poin sebenarnya adalah untuk bisa merubah orang jadilah teladan. Udah nggak usah sibuk ngurusin orang lain. Pokoknya kalau misalnya pingin orang menjadi begini ya kamunya harus begitu dulu. Kayak saya nyuruh orang milah sampah, ya rumah saya harus terpilah dulu sampahnya. Baru orang akan yakin, oh berarti emang benar. Itu sampah juga masalah yang besar di Garut. Di mana-mana. Jawa Barat juga. Itu ini loh, sampah itu susah kalau masyarakatnya tidak punya awareness. Karena kuncinya kita bebas dari sampah, bukan kita punya mesin insenerator yang banyak sekali, tapi dari kita menghasilkan sampah ditekan gitu. Dan harus paham bahwa setiap sampah yang keluar ya itu ada tanggung jawab kita mengeluarkan retribusi juga gitu. Kan orang bilang, nggak mau bayar sampah gini lah, kan ini kan sampah akan dibuang gitu kemana, kan? Siapa yang mau ngolah, butuh biaya dong gitu. Di tengah kesibukan, di tengah kepadatan jadwal gitu ya, rutinitas sehari-hari, ini ngatur waktu dengan keluarganya gimana Teh? Kalau kita ngomongin soal personal. Anak belum di Garut ya? Anak baru insya Allah tahun depan. Anak masih di Jakarta. Ada beberapa penyesuaian. Suami di Bandung. Kerjanya juga masing-masing. Tarik-tarikan. Jadi orang nanya kan, suami sekarang tinggal di mana? Atau teteh sekarang gimana? Kalau saya kan nggak mungkin keluar Garut. Jadi ngaturnya begini, karena anak di Jakarta, orang tua kandung saya juga di Jakarta. Mertua kan kalau bapak lebih sering di Subang. Rumahnya Subang, Pak Kadem, Subang. Suami saya base-nya adalah Purwakarta, saya Garut. Jadi sekarang ngaturnya begini, di weekday itu adalah prioritasnya giat saya. Nah, weekday itu giat saya, artinya saya harus maksimalkan semua kinerja saya di weekday. Saya akan menggunakan weekend saya di Garut kalau memang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Nah, biasanya dalam 1 bulan kan ada 4 weekend nih. 2 weekend saya buat anak-anak ke Jakarta misalnya, 1 weekend saya atau 2 tentatif, pokoknya mesti sama anak-anak. Anak-anak kan bisa dibawa ke Bapak, Pak Gubernur, ke mertua, dan 1 weekend saya ini untuk lain-lain. Jadi lain-lain itu kalau misalnya di Garut harus ada event, saya diem di Garut. Atau saya mendampingi suami di Purwakarta, gitu. Jadi mengatur semua acara itu di weekend. Gitu. Makanya weekend itu kadang saya suka lihat mana yang weekendnya saya tidak bisa tinggalkan, itu penyesuaian anak-anak yang ke Garut. Gitu. Atau misalnya saya nggak bisa ke Jakarta nih, nanti saya nembusnya di hari weekday kalau saya ada giat di Jakarta. Jadi pokoknya setiap berangkat harus ada yang dilakukan. Gitu. Dan itu nggak perlu khawatir karena pemimpin daerah kan sebenarnya nggak ada tanggal merah, nggak ada tanggal hitam juga. Semuanya sama, pilihan masing-masing. Ada kok wakil bupati yang nggak kerja full juga ada, gitu kan. Ada yang pemimpin tanggalnya hitam semua, ada yang menerapkan merah dan hitam karena stylenya terserah masing-masing, kan kita nggak ada jam kerja. Saya bisa hitam semua karena sambil liburan pun biasanya sambil kerja. Kalau di Garut kan enak ya, adem gitu ya. Itu sampai jam berapa kerja di Garut tuh? Kalau kerja yang formal mah sebenarnya kan nggak ada jamnya kalau kita. Pertemuan banyak kok yang malam, cuman kalau pertemuan malam itu lebih ke santai. Pasti informal. Tapi kalau yang formal ya batasnya jam 4, jam 5 gitu. Karena kan menyesuaikan tamunya. Gitu. Tapi saya sering kok misalnya kan pemimpin tuh dikasih seragam ya. Saya tuh paling males pakai seragam. Kenapa? Karena saya nggak mau terlihat berbeda dari orang lain. Sekarang banyak tuh yang pakai seragam dan banyak tempelannya. Tanya aja, itu paling seragam saya keluar hanya pas hari Senin apel. Udah itu kalau ada momen pulang nggak, mau ganti baju gitu. Gitu mau hari Selasa. Tapi lebih nyamar begini sih. Iya, nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya keluar pakai totot nggak? Kalau gini, lagi rame itu. Lagi rame. Nggak pakai seragam itu totot gitu. Jadi saya punya omongan gini, kalau saya tidak dikejar waktu, mobil saya harus di depan. Jadi mobil patwal itu sebagai walpri.
Kan kita nggak tahu ada apa-apa ya. Tapi kalau kita dikejar waktu ya punten lah, namanya tuntutan gitu ya. Nah, terus kalau kita tujuannya pulang ke rumah dan habis pulang itu tidak ada apa-apa lagi, udah nggak usah ribut. Gitu, silent, nggak boleh arogan. Ada namanya jadi apa sih, selektif lah, mana yang harus ditot, mana yang enggak. Cuman apa namanya, mobil saya kan semuanya mobil sendiri, jadi ya itu mah nggak ada masalah kan, karena pakai uang negara, totot pakai uang negara, orang mobil saya. Itu saya kesel tuh kalau misalnya pas lagi kita lagi macet-macetnya, ada tetot juga. Gitu. Iya, betul. Tapi saya juga termasuk yang nggak suka. Bapak saya juga nggak suka. Dulu beliau pas jadi Kapolda Metro Jaya, kan rumahnya di Menteng kan, rumah dinas. Itu kan untuk ke GI atau PI, ngelewatin Bundaran HI ada yang ditutup dong. Betul. Ada yang ditutup. Kita masih yang kayak suka atensi ya, bukain, tapi kalau papa yang bawa sendiri, muter dia ke sana. Gue pikir, papa kan Kapolda Metro Jaya, emang nggak bisa nyuruh bukain? Ini dia emang nggak mau, nggak suka pakai iring-iringan, nggak suka. Jadi motor patwal tuh lebih sering ada di rumah, kecuali ketika beliau tugas aja gitu, karena itu kan kewajiban ya. Tapi itu bisa jadi apa ya? Jadi pelajaran juga ya. Kan ngomongnya jangan arogan. Iya. Karena kan apa ya, masyarakat yang kayak kemarin rame-rame itu kan ngelihat kesenjangan ya, perbedaan gitu-gitu. Ya kita jangan sampai lah kayak gitu. Dianggapnya kan fasilitas negara dibiayai oleh uang rakyat. Nah, jadi kita harus ada di tengah situasi yang sulit ini, kita harus ada empatinya. Kemarin ada juga tuh rame-rame DPRD itu kan? Iya itu. Oh iya, aduh. Lucu. Apa itu? Rampok apa? Itu lucunya ke anak aku ya. Jadi anak aku kan masih lihat YouTube short yang kayak gitu. Mungkin ada lagu apa tuh yang tikus gitu. Terus aku nanya ke anak aku yang kedua, abang, kok abang nyanyi itu? Kok abang tahu nyanyi itu? Iya, kan bapak anggota DPR. Terus apa maksudnya gitu? Iya bu, bapak itu tikus nggak ya bu? Nanya itu. Soalnya terus kalau teman-teman bapak tikus juga, nanya ke bapak teman-teman bapak tikus juga berarti, karena kan waktu itu kan tendensinya anggota DPR itu kan ke lagu tikus-tikus itu kan, jadi bu bapaknya langsung apa, enak aja enggak ya kayak gitu. Tapi gimana ngasih pengertian ke anak-anak ya? Dengan kesibukan ayah ibunya gitu ya, yang super duper terus kemudian jarang ada di Jakarta, itu kan berarti kan mereka sering ditinggal ya. Mereka sudah kayaknya kenapa Allah kasih aku langsung 3 anak dengan usia tidak jauh, untuk mereka punya solidaritas gitu kan. Jadi kuat satu tim menanggung rindu bersama gitu. Tapi mereka pokoknya intinya gini, setiap saya di sini mereka harus bareng gitu. Ya, harus ibu mau kemana, kita mau ikut kalau udah pulang sekolah. Jadi selalu bareng lah. Kalau di Garut pun mereka ada di Garut ikut-ikut. Karena dulu Pak Gubernur juga waktu suami saya masih kecil itu dibawa sampai ke ruang paripurna. Ada fotonya lagi pakai baby walker di ruang paripurna. Oh jadi nggak salah juga sih untuk melibatkan, biar anak tahu ibunya ngapain sih gitu. Ini ikut loh anak-anaknya. Iya. Seru. Iya. Menarik banget ya. Iya, masih ada waktu. Nggak terasa udah 1 jam. Nggak terasa udah 1 jam. Seru ya. Seru banget. Kayaknya kita perlu bikin episode di Garut kayaknya. Iya, boleh. Ini baru pemandangan. Outdoor. Iya, nanti pemandangan gunung ya. Ya pokoknya intinya politik tidak semenyeramkan itu. Karena kita masih punya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Pasti ada yang ngelindungi lah gitu. Putri, ini penutup ya, Mas Haji ya, closing ya. Kira-kira untuk anak-anak muda nih, ya kan, anak-anak muda, generasi muda yang apatis tadi dibilang terhadap politik, pesimis terhadap politik, atau mungkin pesimis terhadap pemimpin daerah, gitu. Ada yang mau disampaikan nggak Teh? Nah ini kameranya mana ini? Kamera nih. Ya. Buat anak-anak muda, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kemarin sudah banyak pergerakan dari rakyat yang diinisiasi oleh generasi muda. Saya tahu teman-teman punya pola berpikir yang lebih praktis daripada mereka-mereka yang sudah lebih berpengalaman, dan hari ini kita membutuhkan itu. Banyak sekali masalah yang harus selesai dengan pola pikir yang lebih singkat gitu ya. Artinya yang lebih dengan cara-cara yang lebih mudah, dengan pemikiran yang lebih bisa diadaptasikan. Nah, pesan saya adalah hari ini negara kita membutuhkan orang-orang yang berkompetensi untuk bisa menguasai politik dengan
niat yang tulus gitu. Kalau kita menilai bahwa kemarin-kemarin kinerja pemerintah tidak memuaskan dan lain-lain, ayo kita berkontribusi positif dengan menyumbangkan peran kita, pengabdian kita ke ranah politik. Karena ranah politik itu kan bisa lebih baik ketika orang-orang yang mengisi di dalamnya adalah orang-orang yang baik juga. Jadi jangan skeptis, jangan pesimis. Politik itu berdasarkan hati nurani juga. Gitu. Selama kita memang niatnya baik, selama niatnya kita membangun, saya rasa politik akan menjadi lebih ramah buat kita. Gitu. Prinsipnya sih itu ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan dan amanah dan bisa sukses membawa Garut. Doain ya, berat sekali soalnya. Karena kita butuh banyak contoh seperti itu yang sukses, yang berhasil, yang benar-benar memang bisa kompeten dan bisa apa ya, benar-benar membawa daerahnya ke kemajuan kayak gitu. Iya, betul. Terima kasih juga sudah mengundang saya sebagai tamu pertama. Terima kasih banyak, kami yang merasa terhormat karena mendapatkan banyak sekali insight hari ini dan ya ternyata seorang wakil bupati juga manusia juga. Dan Teh Putri ini wakil bupati atau pemimpin daerah pertama di Garut yang perempuan. Iya, eksekutif di Garut pertama yang perempuan. Nah, luar biasa dan itu mendobrak ya. Ya, melengkapi sih karena pelan-pelan kayak kemarin jaksa sudah pernah perempuan, terus ketua DPR sudah pernah perempuan, eksekutif yang belum pernah. Jadi pertama kali. Gitu. Mudah-mudahan sukses terus Teh Putri di Garutnya dan ini menjadi apa ya bukti nyata bahwa anak-anak muda bisa berkontribusi. Harus. Ya kan untuk pembangunan terutama pembangunan daerah. Nanti Teh Putri jadi mentornya juga anak-anak muda. Amin. Ya, semoga menjadi inspirasi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Kita ketemu lagi di Leadership Talk selanjutnya. Terima kasih.